Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengaruh komunikasi korporat dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen pada Bank Muamalat di Kota Bandung. Dan makalah ini diajukan oleh Gus Dinar Dwi Putra dengan NIM 5112181058. Ada saya sendiri, Angga Arja Kusuma 5112181080, dan yang terakhir ada Jonathan Aprilio Hidayat 5112191042. Nah, slide berikutnya ada objek penelitian. Yang pertama di sini ada tentang penelitian objek, yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian ini didesain untuk tujuan menguji hipotesis berdasarkan studi kausal dengan strategi survei, sehingga langkah-langkah yang akan dilalui terdiri atas mengoperasionalisasikan variabel, merancang instrumen berupa penelitian kuesioner, menguji validitas dan reliabilitas variabel penelitian, mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah valid dan reliable, mengolah data, menganalisis data, dan melakukan pengujian hipotesis. Dan yang ketiga ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang keempat hasil uji asumsi klasik. Yang kelima hasil analis regresi sederhana, regresi berganda, dan uji Sobel. Dan yang terakhir hasil objek penelitian, yaitu nasabah yang telah menabung di Bank Muamalat ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini. Atribut objeknya komunikasi korporat, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen merupakan atribut dari objek yang juga merupakan variabel dalam penelitian ini. Objek yang dilakukan, nasabah tersebut juga ditetapkan sebagai penilai dalam penelitian ini karena dianggap mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menilai atribut yang melekat pada objek yang dinilai, yaitu Bank Muamalat. Nah, di slide 4 ada fenomena yang dihadapi, yaitu di bank syariah awal di Indonesia ini sukses merebut posisi awal dalam 3 jenis dari 4 jenis utama yang dinilai, ialah loyalty index, engagement index, serta marketing engagement. 2 jenis awal telah dipertandingkan dari tahun lebih dahulu. Sedangkan pada tahun 2015 aset Bank Muamalat menurun lebih dari 5 triliun rupiah kalau dibandingkan total aset tahun 2014. Aset baru naik kembali pada tahun 2017 menjadi 61,697 triliun walaupun tidak diimbangi dengan perolehan laba bersih hanya 26 miliar. Kinerja Bank Muamalat terus memburuk dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini. Melihat dari kondisi ini dapat menggambarkan perlunya perhatian terhadap Bank Muamalat terhadap kinerja mereka yang menurun meskipun nasabahnya loyal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Dinar Dwi Putra dengan NIM belakang 058. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini kita masuk ke model konseptual dan hipotesis penelitian. Nah, di kiri itu ada gambar model konseptual dari penelitian kami. Di situ terdapat 4 variabel ya. Variabel independennya komunikasi korporat dan kualitas layanan, kemudian variabel intervening kepuasan konsumen, dan variabel dependennya kualitas loyalitas konsumen. Nah, dari hipotesisnya kita bisa rincikan. Dari hipotesis pertama, komunikasi korporat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah atau kepuasan konsumen. Kemudian hipotesis keduanya, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah atau kepuasan konsumen. Hipotesis ketiga, kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan hipotesis keempat, kepuasan nasabah berperan dalam memediasi pengaruh komunikasi korporat terhadap loyalitas nasabah. Kemudian hipotesis 5, kepuasan nasabah berperan dalam memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Nah, di sini ada uji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitiannya. Dari keempat variabelnya, dimulai dari instrumen hasil uji validitas. Nah, di sini ada R hitung Pearson correlation dari komunikasi korporat, yaitu 0,940 dan 0,942.
Nah, seterusnya kualitas layanan, kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen mendapatkan nilai lebih dari 0,2542 sehingga R hitung lebih besar dari R tabel. Maka pertanyaan dari setiap variabel dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau semua variabel ini valid ya. Nah, untuk uji reliabilitas yaitu menggunakan Cron-Bunch alpha, komunikasi korporat mendapatkan 0,871, kualitas layanan mendapatkan 0,818, kepuasan konsumen dapat 0,817 dan loyalitas konsumen 0,887. Maka dapat disimpulkan bahwa lebih besar daripada kriteria minimum yaitu 0,6. Maka bisa dibilang 4 variabel ini reliable. Nah, kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov dari kedua persamaannya ya, yaitu yang pertama komunikasi korporat dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua komunikasi korporat, kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Yang pertama itu mendapatkan hasil uji 0,2 dan yang kedua mendapatkan 0,2 sehingga lebih besar dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk yang kedua ada uji multikolinearitas, sama yang persamaan yang ke satu dan kedua seperti uji normalitas. Nah, yang pertama itu mendapat tolerance value-nya dari komunikasi korporat 0,493, kepuasan layanan 0,493 dan dan untuk FIF-nya komunikasi korporat 2,027, kualitas layanan mendapatkan 2,0272. Nah, bisa disimpulkan toleransi value-nya lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10. Maka interpretasinya tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Nah, untuk si persamaan kedua, tolerance value-nya komunikasi korporat 0,441, kualitas layanan 0,373 dan kepuasan konsumen 0,405. FIF-nya komunikasi korporat 2,269, kualitas layanan 2,684, kepuasan konsumen 2,467, sehingga tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10. Maka sama tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Nah, kemudian ada uji heterokedastisitas atau uji Glaser ya. Nah, di sini pertama persamaan ke-1 mendapatkan signifikansi komunikasi korporat 0,615 dan kualitas layanan 0,058. Maka lebih besar dari signifikansi 0,05. Interpretasinya tidak terdapat kesamaan varian dan residual pada model regresi. Yang kedua, signifikansinya komunikasi korporat 0,57, yang kualitas layanan mendapatkan 0,731, kepuasan konsumen mendapatkan 0,362 sehingga lebih dari 0,05, maka tidak terdapat kesamaan varian dan residual pada model regresi. Di sini kita masuk ke analisis regresi berganda dari pengaruh komunikasi korporat, kualitas layanan dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Nah, di sini ada hasilnya ya. Ada konstanta total X1, total X2. Nah, dari tabel tersebut dengan mengacu dari hasil analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa masing-masing nilai T hitung dari komunikasi korporat yaitu sebesar 2,855 dan kualitas layanan sebesar 4,229. Sedangkan nilai koefisien betanya komunikasi korporat adalah sebesar 0,452 dan kualitas layanan sebesar 0,326. Artinya komunikasi korporat dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari T hitungnya lebih besar dari T tabel dengan nilai T tabel 1,671. Nah, untuk serta nilai koefisien betanya yang memiliki arah positif ya.
Nah, untuk yang kedua di sini ada hasil analisis regresi sederhana pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen ya. Dilihat dari tabel, dengan mengacu pada hasil analisis regresi sederhananya diketahui bahwa hasil nilai T hitung pada kepuasan konsumen sebesar 8,008, sedangkan nilai koefisien beta sebesar 1,405. Artinya variabel kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilihat dari T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai T tabel 1,671 serta nilai koefisien beta yang memiliki arah positif. Saya Jonathan April Hidayat dengan NIM 51121911042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji peran kepuasan konsumen dalam memediasi pengaruh komunikasi korporat dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Untuk keterangan pada tabel tersebut, yaitu A, koefisien regresi variabel independen terhadap variabel intervening, dan B, koefisien regresi variabel intervening terhadap variabel dependent. Berdasarkan uji sober yang telah dilakukan, didapatkan nilai T itu dari kepuasan konsumen dalam memediasi pengaruh komunikasi korporat terhadap loyalitas konsumen dengan nilai sebesar 2,60947, lebih besar dari T tabel, yaitu 1,98063. Sama halnya dengan kepuasan konsumen dalam memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai sebesar 3,7449. Lebih besar dari T tabel, yaitu dengan nilai 1,98063. Untuk hasil uji hipotesisnya, diketahui bahwa semua hipotesis berhasil menolak H0, mulai dari H1, H2, H3, H4, sampai H5. Maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan semua hipotesis berpengaruh positif dan signifikan. Untuk kesimpulannya, substansi dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi korporat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang keempat, kepuasan konsumen berperan dalam memediasi pengaruh komunikasi korporat terhadap loyalitas konsumen. Yang kelima, kepuasan konsumen berperan dalam memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Untuk sarannya, penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya aspek lokus penelitian, jumlah sampel, karakteristik responden, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Keterbatasan pertama mengenai aspek lokus penelitian, yang mana penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah, yaitu Kota Bandung. Maka penelitian ini selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan cakupan wilayah geografis yang lebih luas, sehingga hasil penelitian dapat lebih menggenerasi. Kemudian, keterbatasan yang kedua terkait jumlah sampel yang hanya melibatkan 60 responden dari seluruh anggota populasi, yang mana sampel tersebut belum tentu mewakili populasi. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan hasil yang lebih akurat dan lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih banyak kepada Bapak Haryadi sebagai dosen pemampu dari mata kuliah riset pemasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.